Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faida dengan NIM B04222322. Saya dari kelas Gizi A. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori atom untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian atom. Nah, atom secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, atomos. Arti dari kata atomos tersebut adalah tidak bisa dipotong. Dilihat dari asal katanya, kemudian atom diketahui memiliki definisi sebagai suatu partikel yang menyusun suatu benda dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Kemudian ada penemuan atom. Nah, konsep atom itu pertama kali ditemukan oleh filsuf yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi, dan bagian terkecil ini dapat disebut dengan atom. 1 abad kemudian, ada seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles menyusulkan konsep atomnya sendiri, berbeda dengan filsuf sebelumnya. Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di atom itu tersusun atas 4 unsur, yaitu air, api, tanah, dan udara. Kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Nah, para filsuf ini ternyata hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom tanpa melakukan pembuktian atau penelitian. Tetapi konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Setelah penemuan atom dari beberapa filsuf tersebut, yang dimana penemuan teori atom Demokritus dan Aristoteles itu kurang memiliki bukti eksperimental, sehingga teorinya tersebut dianggap kurang sempurna. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, teori atom ini juga mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton, teori Thomson, teori Rutherford, dan teori Bohr. Yang pertama, teori atom Dalton yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1808. Dalton adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 1766 sampai 1844 Masehi. Teori atom Dalton ini menyatakan bahwa atom adalah zat yang tidak dapat dibagi dan diuraikan menjadi zat-zat yang lebih kecil. Konsep teori atom yang dikembangkan oleh Dalton yaitu digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Hal ini didasarkan pada anggapan berikut. Yang pertama, setiap benda yang ada di dunia terbentuk atau tersusun dari atom. Kedua, atom tidak dapat dibagi, dipecah, atau diuraikan menjadi bagian lain. Ketiga, atom tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Keempat, atom-atom dari unsur-unsur tertentu memiliki identik dalam ukuran, massa, dan sifatnya. Dan yang kelima, fenomena kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom yang tidak bisa dibagi, maka atom tidak dapat dibuat atau dihilangkan. Kemudian, ada kelebihan dari teori atom Dalton. Yang pertama, dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kedua,
dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa tiap unsur dalam senyawa adalah tetap. Selanjutnya, ada kelemahan dari teori atom Dalton, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan atau ikatan ion, kovalen dan kovalen koordinasi. Kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang ketiga, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur lainnya. Atau Wong-Diom Dalton itu menyatakan atom itu bulat, berarti menurut Dalton semua atom itu sama. Setelah teori atom Dalton, kemudian muncullah teori yang kedua, yaitu teori atom Thomson atau Sir Joseph John Thomson yang terjadi pada tahun 1897. Joseph John Thomson itu lahir pada tahun 1856 sampai 1940. Nah, teori atom Thomson ini bisa disebut dengan sebutan teori Rothkismis. Dan teori atom Thomson juga mengatakan bahwa atom adalah bola pejal padat yang terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron atau partikel bermuatan negatif. Bagaikan kismis dalam roti kismis, secara keseluruhan atom bersifat netral. Perlu kita ketahui bahwa Thomson inilah adalah orang yang pertama yang menemukan elektron. Kelebihan teori atom Thomson yaitu yang pertama, ditemukannya partikel subatomik yaitu elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Kemudian ada kelemahan dari teori atom Thomson, yaitu yang pertama tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan elektron dalam model atom tersebut. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan peristiwa hamburan partikel alfa oleh lempengan tipis emas. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Teori yang ketiga yaitu teori atom Rutherford, yang dimana Rutherford ini lahir di Selandia Baru pada tahun 1871 sampai 1937. Rutherford menemukan inti atom pada tahun 1910. Nah, teori atom Rutherford juga ini menyatakan bahwa sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Atom tidak terbentuk seperti bola pejal. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, atau kira-kira 10.000 kali lebih kecil daripada ukuran atom, dan bermuatan positif, dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama, teori atom terdiri atas atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau gaya Coulomb. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil daripada jari-jari atom. Selanjutnya, kelemahan teori atom Rutherford, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen yang berupa spektrum garis. Teori atom yang keempat adalah teori atom Bohr yang terjadi pada tahun 1913.
Bohr ini adalah seorang ilmuwan yang lahir di Denmark pada tahun 1885 sampai 1962 Masehi. Teori atom Bohr ini menyatakan bahwa yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu berbentuk lingkaran yang disebut orbit atau kulit atom. Yang kedua, selama berada dalam orbitnya, elektron tidak memancarkan energi dan dikatakan dalam keadaan stasioner. Yang ketiga, atom-atom atau molekul yang elektronnya menempati orbit-orbit dengan energi total terendah dikatakan dalam keadaan tingkat dasar atau ground state. Sedangkan bila menempati orbit-orbit yang lebih tinggi dikatakan dalam keadaan tereksitasi atau excited state. Yang keempat, elektron dapat berpindah dari kulit satu ke kulit lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Kelebihan teori atom Bohr yaitu yang pertama, menemukan tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit atom seperti K sama dengan kulit 1, L sama dengan kulit 2, dan begitu pun seterusnya. Yang kedua, dapat menjelaskan teori Maxwell di mana elektron tidak jatuh ke inti karena pada keadaan stasioner atau tidak melepas atau menyerap energi. Selanjutnya, kelemahan teori atom Bohr yaitu yang pertama, bertentangan dengan teori ketidakpastian Heisenberg karena menganggap elektron memiliki jari-jari atom tertentu. Yang kedua, tidak dapat memprediksi mengenai spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Teori atom yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum, di mana teori atom mekanika kuantum ini adalah teori atom modern yang digunakan sampai sekarang. Teori ini berpedoman pada 3 teori, yaitu yang pertama, teori de Broglie mengatakan bahwa elektron sebagai partikel gelombang. Artinya, elektron ini memiliki sifat seperti partikel dan gelombang. Yang kedua, persamaan Schrödinger menjelaskan bagaimana fungsi gelombang dari partikel. Dengan menggunakan bilangan kuantum, dapat membantu menentukan posisi elektron dalam sebuah atom dengan mencari fungsi gelombang dan persamaannya. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Heisenberg menetapkan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat diketahui secara tepat, hanya dapat memperkirakannya dengan statistik. Perlu diketahui bahwa inti atom adalah muatan positif yang merupakan pusat massa, di mana inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Bilangan bulat ini disebut sebagai bilangan kuantum utama, atau disebut kulit atom atau tingkat energi. Nah, ada 7 kulit dalam atom, yaitu kulit K sama dengan kulit 1, kulit L sama dengan kulit 2, kulit M sama dengan kulit 3, kulit N sama dengan kulit 4, kulit O sama dengan kulit 5, kulit P sama dengan kulit 6, dan kulit Q sama dengan kulit 7. Nah, jadi potensial elektron dalam rotasi di sekitar inti menghasilkan spektrum atom. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembangan teori-teori atom. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.